Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam perkuliahan Termodinamika Teknik Kimia 2, yaitu kuliah perdana. Hari ini kita introduction, jadi sedikit mengingat kembali materi-materi yang ada di Termodinamika 1, dan ada sedikit materi pengantar ya. Ya, langsung saja. Bentar. Ya, ini adalah VLM-nya dan kodenya sudah saya kasih di grup WhatsApp. Jadi kalau kalian sudah login, kalian pasti sudah bisa melihat VLM-nya. Ya baik, mulai dari deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang prinsip dan perhitungan kesetimbangan fasa pada aplikasi di industri kimia. Ya. Kesetimbangan fasa untuk bagian saya itu adalah kesetimbangan fasa liquid gas ya, atau vapor liquid equilibrium pada aplikasi industri kimia. Ya, jadi banyak sekali di industri kimia itu yang melibatkan konsep kesetimbangan fasa. Ya. Alatnya itu contoh-contohnya ada absorpsi, ya. Kemudian ada strapping, ada distilasi, ekstraksi, dan leaching. Ya. Ya, jadi leaching itu kebalikan dari ekstraksi. Ya, ya konsepnya sih sama. Kalau di lab ya, yang mungkin kita lakukan itu distilasi sederhana. Nah, itu melibatkan kesetimbangan fasa. Dan mungkin ada yang dari kalian ya, misalnya ikut lomba kemudian melakukan eksperimen di laboratorium ya, ekstraksi minyak dari daun apa atau biji apa ya, itu melibatkan kesetimbangan fasa juga. Materi pembelajaran ya, yang pertama adalah konsep dasar kesetimbangan fasa. Ya, ini nanti ada hukum Rolle, hukum Henry, hukum Rolle modifikasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kesetimbangan uap cair untuk campuran ideal dan non-ideal. Yang ketiga, teori larutan, fugasitas, dan koefisien fugasitas untuk larutan ideal dan non-ideal. Mungkin ini istilah baru ya, fugasitas. Ini nanti bagiannya Bunia. Ya. Jadi pengajarnya saya yang masuk pertama, kemudian setelah UTS Bunia. Nah, campuran itu ada dua, ya, campuran ideal dan campuran non-ideal. Nah, campuran ideal sendiri itu sangat jarang kita jumpai di sekitar kita, ya, di alam itu jarang sekali. Ideal itu maksudnya gini, ya, kalau gas ya gas saja, gas kumpul dengan gas, kalau liquid kumpul dengan liquid. Ya. Nggak ada ceritanya gas larut ke dalam liquid. Kenyataannya, ya, gas itu kan bisa larut ke dalam liquid ya. Buktinya apa? Ya, di sungai ada ikan. Ya. Ikan berada di dalam air. Ya. Berarti kan ikan kan makhluk hidup, dia bernafas, butuh oksigen. Nah, berarti di dalam air ada oksigen terlarut, ada gas terlarut. Kalau ada gas terlarut itu istilahnya adalah non-ideal. Beberapa campuran itu ada yang bersifat ideal. Seperti beberapa jenis minyak-minyakan ya. Beberapa jenis minyak-minyakan terutama yang viskus ya, dia bisa dikatakan campuran ideal karena tidak ada gas yang terlarut di dalamnya. Tapi kalau air ya, meskipun air minum ya di dalam kemasan air mineral itu pun kalau saya bilangnya sih itu non ideal ya. Karena bagaimanapun pasti ada
gas yang terlarut. Kemudian yang keempat, aplikasi teori larutan, model-model model-model koefisien aktivitas. Yang terakhir, kesetimbangan cair-cair. Untuk kesetimbangan cair-cair ini banyak dipakai pada ekstraksi. Di ekstraksi itu banyak teori tentang kesetimbangan cair-cair. Kalau bagian saya, vapor liquid equilibrium atau kesetimbangan cair gas itu banyak dipakai pada distilasi, absorpsi juga, ya. Striping juga ya. Ya, atau bisa dikatakan gini, kalau termodinamika teknik kimia 2 itu sebenarnya dasar dari operasi teknik kimia 3 ya, dasar dari OTK. Ya, di OTK itu sudah masuk ke alat ya. Kalau berarti masuk ke alat itu teori dasarnya sudah dianggap mumpuni ya, sudah dianggap lulus. Pustaka wajib, ya, saya selalu menggunakan Smith Van Ness. Kalian pun pasti sudah punya karena sudah pernah mengambil mata kuliah Termo 1. Pakai edisi 7 atau edisi 6 ya sama aja. Beda satuan ya. Kalau edisi 7 itu satuannya kebanyakan menggunakan British. Ya, seperti energi dia menggunakan BTU. Kalau edisi 6 dia banyak menggunakan satuan SI ya, standar internasional. Misalkan energi dia menggunakan joule, ada yang kilojoule. Pustaka pendukung ya, ada Sandler. Saya jarang sekali menggunakan Sandler ya. Daripada Sandler saya lebih sering menggunakan Pauling. Kalau Pauling ini dia memang referensi termodinamika yang fokus untuk kesetimbangan gas dan liquid. Dari chapter 1 ya, chapter pertama sampai akhir itu dia bahas gas liquid terus ya. Ya memang dia fokusnya ke situ. Kemudian perangkat lunak kita nanti menggunakan Excel ya, karena ini ada kesetimbangan cair gas ya. Ya, sehingga nanti ada grafiknya dan sangat memungkinkan untuk kita gambar, untuk kita simulasikan ya. Rencananya sih minggu depan ya. Minggu depan itu kita kuliah ya, ada teorinya dan praktek menggunakan Microsoft Excel. Tugasnya ya Excel juga nanti ya. Ya, jadi Termo 2 ini kalau saya melihat tingkat kesulitannya daripada Termo 1 ya. Saya sendiri kalau ketika mahasiswa itu merasakan Termo 2 kok lebih nyambung ya daripada Termo 1 ya. Ya kalau Termo 1 kan persamaannya banyak sekali, ada yang panjang sekali pakai rumus CP ya, dan sebagainya, rumus-rumus lainnya. Ya, jadi karena kalau saya sendiri merasakan Termo 2 ini tingkat kesulitannya lebih mudah daripada Termo 1. Ya kalau kalian ya nggak tahu nanti merasakan gimana ya. Tiap orang kan beda-beda. Ya saya harap ini nanti lebih bagus ya, lebih bagus dalam pemahamannya maupun nilainya. Ya, kita masuk ke minggu pertama, pengantar termodinamika teknik kimia. Ya, nanti semua materi, semua rekaman, semua note ya, kalau saya menggunakan note, itu pasti saya upload di VLM ini. Ya, ini saya share PPT-nya.
Ya, ini PPT saya. Ini sudah saya upload di VLM, bisa kalian download. Sebenarnya ini ada di website saya juga, cuma versinya versi tahun lalu. Isinya ya sama, paling beda format aja, ya. Beda tampilan. Kalau ini ya tampilannya sudah lebih saya rapikan ya, hurufnya lebih besar-besar sehingga lebih enak dilihat kalau kuliah online. Sama beda covernya ya. Kalau cover saya yang lama kan yang gambar pohon itu ya, ini ada gambar ulnya. Biar lucu aja ya, kuliahnya biar nggak tegang. Ya, kita masuk ke introduction. Sejauh ini kita hanya belajar zat murni dan campuran beberapa zat dengan komposisi yang konstan. Di mana kita belajarnya? Di kimia fisika, ya. IKF semester 2, itu kan kita belajar properti zat murni pada cair gas. Kemudian kalau ada perhitungan komposisi berupa fraksi, itu pun fraksinya tidak berubah-berubah ya. Fraksinya satu nilai. Kalau pada termo 2 ini nanti komposisinya bisa berubah-berubah. Sehingga nanti dapat dibuat suatu grafik. Kita akan mempelajari lebih jauh di mana hasil yang diinginkan adalah perubahan komposisi. Nanti berubah. Ya, nanti saya terangkan tentang ini. Dalam sistem seperti distilasi dan absorpsi, jika sistem tidak dalam kesetimbangan, perpindahan massa antar sistem akan mengubah komposisinya. Nah, jadi perpindahan massa nanti berakibat pada perubahan komposisi. Itu terjadi karena sistemnya tidak setimbang. Kalau setimbang, ya tidak ada ini ya, perpindahan massa menuju ke produk, ya, dan perpindahan massa menuju ke reaktan dianggap sama, atau input dan outputnya itu dianggap sama, yaitu itu namanya kondisi setimbang. Jadi setimbang itu bukannya tidak ada reaksi, tidak ada kontak antar molekul, yang ada ya, kesetimbangan itu tetap ada aktivitas antar molekulnya, tetapi dia aktivitas antar molekulnya ke arah produk dan ke arah reaktan atau input dan outputnya itu sama, makanya dinamakan setimbang. Nah, yang dipelajari, oh ya, ini PPT saya full translate dari Smith-Vaness ya, jadi saya tidak mengambil referensi lain ya. Ini untuk minggu pertama saya masih full translate yang dari Smith-Vaness. Ini subbabnya dan subpoinnya ini semuanya saya translate. Ada sifat kesetimbangan, aturan fase, ada perilaku kualitatif. Ya. VLE itu singkatan dari vapor liquid equilibrium. Ya, saya singkat VLE biar nggak kepanjangan. Model sederhana untuk VLE, ya, ada hukum Rolle, perhitungan dew point, bubble point dengan hukum Rolle, ada hukum Henry, ya. Kemudian ada hukum Rolle modifikasi. Hukum Rolle modifikasi ini yang rumusnya banyak variatifnya nanti. Ini minggu ketiga ya, hukum Rolle modifikasi. Nah, kemudian kita mengingat kembali tentang kesetimbangan. Kesetimbangan atau bahasa Inggrisnya equilibrium adalah suatu kondisi statis di mana tidak ada perubahan yang terjadi pada sifat makroskopik dari suatu sistem dengan waktu. Nah, ini sifat makroskopik ya. Sifat makroskopik itu apa? Sifat makroskopik itu sifat yang bisa diamati langsung ya. Misalkan apa sifat makroskopik? Warna ya. Warna, berat ya. Itu kan bisa dirasakan secara langsung. Nah, kemudian konsentrasi juga termasuk makroskopik ya.
kepekatan itu kan konsentrasi, itu bisa dirasakan langsung. Kekentalan ya, itu juga sifat makroskopik. Nah, kemudian ya di sebelah bawah ini ada dua grafik. Ada dua grafik, kemudian di dalamnya ada dua garis lagi. Yang merah sama yang hijau. Sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya adalah konsentrasi. Nah, di sini dapat dilihat yang merah ini punyanya NO2 turun, yang hijau punyanya N2O4 ini naik. Ya. Artinya apa? Ya, terjadi pengurangan NO2 dan penambahan N2O4. Ya, ini reaksinya kelupaan belum saya tulis ya. Ini artinya bisa dikatakan 2 NO2 menjadi N2O4. Ya, berarti NO2-nya reaktan, N2O4-nya dia produk. Terus di sini ada bagian yang diarsir terang dan ada bagian yang diarsir gelap. Ya. Ini yang diarsir terang, ini kan konsentrasinya masih berubah. Ya, baik produk maupun reaktannya. Nah, kalau konsentrasinya masih berubah, ya kalau melihat definisi yang di atas, suatu kondisi statis ya, berarti dia belum statis. Berarti yang diarsir terang, dia kondisinya belum setimbang. Kalau yang gelap, ya yang diarsir gelap, dia kondisinya sudah setimbang. Ciri-cirinya apa? Ya ciri-cirinya ketika grafik itu tepat mulai landai. Ini kan tepat mulai landai yang diarsir gelap. Kalau yang sebelah kanannya, ini grafik apa ya? Sebelah kanannya ini kebalikannya yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kan N2O4-nya naik. Yang sebelah kanan ini N2O4-nya turun. Ya. Kemudian NO2-nya naik. Ya, kebalikannya semua. Dapat diartikan yang kanan ini merupakan reaksi penguraian, ya, reaksi penguraian atau dekomposisi dari N2O4. Nah, dia dikatakan setimbang ketika grafik itu tepat mulai landai. Tepat mulai landai ini kan konsentrasinya relatif sama. Ya. Ini kan terdiri dari banyak titik, ya, terus kemudian dijadikan grafik kayak gini. Ya. Konsentrasinya relatif sama. Berarti laju ke arah reaktan sama dengan laju ke arah produk. Itu. Ya. Sedangkan laju itu kan konsentrasi per waktu. Ya. Ya, baik ke arah produk maupun ke arah reaktan itu sama, sehingga dia dinamakan setimbang. Rumus yang dipakai dalam vapor liquid equilibrium itu sebenarnya tidak banyak. Ya. Tidak ketambahan rumus baru yang kayak termo 1 kan banyak rumusnya. Di termo 2 khusus vapor liquid equilibrium ini rumusnya cukup sederhana. Ya. Misalkan pengukuran komposisi. Nah, komposisi ini kan bisa ditafsirkan ada 3. Fraksi massa dan fraksi mol, konsentrasi molar dan molar massa di dalam campuran. Ya, rumus fraksi kan ya kalian kan pasti sudah bisa semua ya. Kalau fraksi massa ya berarti massa komponen per massa total. Kalau fraksi mol ya berarti mol komponen per mol total. Kemudian ada konsentrasi molar, ya, rumus konsentrasi. Kemudian ada molar massa di dalam campuran. M sama dengan sigma XI kalikan MI. Itu menunjukkan komponen, ya, berarti jumlah komponen. Misalkan di dalam udara ada nitrogen dan oksigen, ya berarti massa udara sama dengan massa oksigen ditambah massa nitrogennya. XI itu fraksinya. Nah, kemudian ya ini saya singkat aja, agak saya skip.
Ada aturan fase dan teori Duhem, ya ini ada di termo 1. Keadaan kesetimbangan ditentukan oleh aturan fase dan teori Duhem. Untuk aturan fase, F sama dengan 2 min V plus N. Rumus ini kan kalian pasti sudah pernah lihat semua, di mana F itu adalah derajat kebebasan, V adalah jumlah fase, dan N adalah jumlah zat. Derajat kebebasan itu maksudnya gini, ya. Misalkan F-nya ketemu 2, ya berarti nanti variabel yang bebas kita setting itu ada 2, misalkan suhu dan tekanan. Ya ini agak abstrak gitu ya. Ini sebenarnya rumus aturan fase itu banyak dipakai pada program-program simulasi ya. Contohnya adalah HISIS ya. Misalkan kita komponennya ada 2, fasanya ada 2 ya. Nah, berarti nanti yang kita setting di HISIS itu ada berapa ya. Misalkan dapat 2 ya. Ya wajarnya yang kita setting itu minimal ada 2 kondisi. Bisa ini ya, bisa tekanan dan suhu, atau kalau ada yang lain ya bisa juga. Ini saya skip ya. Kita langsung ke sini. Ada vapor liquid equilibrium, ya ini kita sudah masuk ke materi. Kalau kalian lihat grafik yang ini, ya saya yakin kalian bingung. Ya. Ini ada X1, Y1, ada P, ada T, kemudian ini ada hurufnya macam-macam sesuai dengan koordinatnya. Ya, saya sarankan sebelum melihat grafik 3 dimensi, kalian lihat grafik yang 2 dimensi terlebih dahulu. Kalau yang slide sebelumnya ini keterangannya grafiknya 3 dimensi. Saya sarankan melihat yang 2 dimensi terlebih dahulu. Nah, baik A dan B ini dua-duanya adalah grafik vapor liquid equilibrium. Ada X1, Y1 ya. X itu menyatakan dia fase cair, Y itu fase vapornya, P tekanan, ya. Kemudian yang sebelah kanannya yang grafik B, ini X1, Y1 versus T, ya, suhu. Ya, ini saya mau jelaskan sini. Ya, saya tak pindah device saja. Saya tak pindah device. Saya kasih contoh sekalian ya biar nggak bingung. Nah, ini. Sudah kelihatan ya note saya? Sudah, Pak. Nah, misalkan ada kasus kayak gini ya. Di laboratorium, misalkan kalian punya campuran etanol air. Ya, punya campuran etanol saya kasih simbol 1, air ya, H2O saya kasih simbol 2 ya. Kemudian ini ada hot plate stirrer ya. Segini aja yang penting paham ya. Kemudian ada labu leher 3. Kalau skripsi kalian pasti banyak ketemu alat-alat kayak gini.
Ya, ada labu layer 3. Nah, labu layer 3 ini isinya ya, isinya adalah etanol ya, komponen 1, kemudian ada air komponen 2. Nah, kemudian ini kan dipanaskan ya. Hot plate kan tujuannya untuk memanaskan, sehingga nanti etanol dan air ya salah satunya pasti menguap. Yang menguap duluan adalah yang titik-titiknya paling rendah ya. Kalau menguap itu kan jadi vapor, terus kemudian di sini disambung sama kondensor ya. Nah, ada kondensor. Kondensor itu dalamnya berkelok-kelok kayak gini ya. Berkelok-kelok ini pipa kecil ya, isinya air. Dia bertindak sebagai pendingin ya. Biasanya ini water in ya, yang atas in, yang bawah adalah out ya. Water out ya. Ya, nanti etanolnya kan menguap ya. Etanolnya menguap ya. Dia bersinggungan dengan bagian yang berkelok-kelok. Ini kan dingin yang bagian berkelok-kelok karena isinya air yang mengalir. Nah, sehingga dia nanti memungkinkan ini apa? Memungkinkan menjadi embun ya. Dan lama-lama jadi liquid. Nah, kemudian dia dipasangkan ya, biasanya di sini ada kondensor lagi. Kalau kondensor yang tipenya miring ya, bentuknya yang penting paham ini gitu ya. Ini namanya kondensor Leibig ya. Dalamnya juga sama, berkelok-kelok kayak gini ya. Yang atas itu water in, yang bawah adalah water out ya. Biasanya ada kayak mulutnya agak panjang kayak gini. Nah, di sini ada gelas penampung. Nah, kemudian etanol ya, etanol kan melewati ini. Ya, di sini sudah mungkin bisa di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini dia sudah jadi embun, kemudian dia jadi liquid. Dia netes di sini. Netes. Nah, ini nanti yang diuji komposisinya ya. Diuji komposisinya berapa persen dia etanolnya. Oh ya, sebagai pengingat saja ya, ada etanol dan air ya. Berarti kan ada 2 titik didih. Saya singkat TB. B itu singkatan dari boiling. Berarti temperatur boiling ya. Artinya titik didih ya. Kalau etanol C2H5OH dia titik didihnya 78 derajat Celcius. Kalau air 100 derajat Celcius. Nah, berarti hot plate stirnya disetting berapa suhunya? Ya, disettingnya ya di antara 100 dan 78. Setting suhu 78 sampai 100 derajat Celcius. Nah, ini kalau disetting di bawah 78 ya dua-duanya nggak mau menguap. Disetting di atas 100, air dan etanol sama-sama menguap ya, nyampur lagi nanti lah ya. Ya percuma nanti. Sehingga setting suhunya antara 78 sampai 100. Nah, di sini misalkan saja saya setting 80 derajat Celcius ya. Nah, nanti etanol dan air ini ya sampelnya
sampelnya ini nanti akan diuji ya. Ya. Uji komposisi etanol. Mengapa komposisi etanol? Nah, karena yang menguap adalah etanol. Biasanya alatnya itu pakai yang namanya refraktometer. Nah, refraktometer dia alat yang bekerja berdasarkan indeks bias. Ya. Jadi indeks biasnya kita input untuk etanol itu berapa. Nah, nanti kalau misalkan ada kandungan airnya, pasti kan ada simpangannya, indeks biasnya yang terdeteksi. Nah, dari simpangan itu nanti bisa dikonversi ya, jadi persen komposisi ya, atau persen pemurnian dari etanolnya. Nah, sehingga dari uji komposisi ini nanti dapat komposisi dari etanol. Nah, kalau dapat komposisi dari etanol, ya nanti bisa dibuat grafik, yang kayak di PPT saya tadi. Nah, ini ada X1, ya, ada Y1. Saya kasih keterangannya, X itu adalah fasa cair, Y adalah fasa vapornya. Ya, ini X1, Y1. 1 itu mengacu pada etanol ya. Kalau H2O kan 2. Ketahui yang di atas ini tadi. Nah, kemudian ini kan tadi kita setting 80 derajat Celcius. Ini T. Ya. T. Oh ya, ada kondisi yang kurang. Ya. Distilasi dilakukan pada tekanan ruangan atau 1 atm ya. Distilasi dilakukan pada P sama dengan 1 atm. Nah, gini. Dan nanti ada maknanya ya. Kalau P-nya 2 atm itu nanti grafiknya bergeser. Yang saya bahas nanti aja. Ya. Ya, kita bahas ini dulu. Sehingga nanti jadi grafik yang modelnya gini. Nah, jadi modelnya kayak gini. Bapak itu ada grafik, ada 2 grafik ya. Yang bawah sama yang atas. Ya, ada 2 grafik. Yang bawah ini ya. Yang bawah kan suhunya rendah. Kalau rendah berarti dia cenderung liquid ya, berarti ini adalah 1 rated liquid. Yang atas berarti untuk 1 rated vapor. Ya, ini bisa dilihat di Smith-Vaness ya ini. Nah, kalau 1 rated liquid berarti yang di bawahnya garis yang solid ini apa? Ini berarti kan liquid area, ya. Liquid phase, ya, fase liquid pasti. Yang atas pasti vapor phase. Atau bisa dikenal dengan kalau steam ya, berarti superheated steam gitu ya. Kalau yang sebelah bawah ya subcooled liquid steam. Ya, gitu bahasanya. Itu kalau steam ya, tapi ini kan etanol kan ya. Nah, misalkan tadi kan kita setting suhunya 80 derajat Celcius. Ya, ke bawah. Sini ya. 80 derajat Celcius. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya
itu kita tarik ke kanan. Ya, kita tarik ke kanan. Bentar. Nah, ini nanti bersinggungan dengan grafik yang saturated liquid, ya. Kemudian tarik ke kanan lagi. Ya, dia bersinggungan dengan yang saturated vapor. Oh ya, di Smith-Vannes ini ada keterangan tambahan. Saturated liquid itu disebut juga dengan bubble line. Kalau saturated vapor disebut juga dengan dew line. Ya. Bubble itu kan liquid. Ya. Kalau dew itu kan translate-nya itu embun. Ya. Embun itu kan ini ya, fasanya vapor, fasanya gas. Ya, kembali ke sini ya, 2 titik tadi. Ini kalau ditarik ke bawah, nah, tarik ke bawah, dia berpotongan dengan sumbu X-nya. Karena yang sebelah kiri dia berpotongan dengan saturated liquid, ya, kata kuncinya liquid, maka dia jadi X1. Karena yang sebelah kanan dia berpotongan dengan saturated vapor, ya, saturated vapor, maka dia disebut Y1. Nah, kayak gini. Misalkan kita kasih koordinatnya. Ini berarti 1, ini 0. Ya, 5-nya dianggap sini 0,5. 1, 2, 3, 4. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. 1, 2, 3, 4. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, ini. Nah, dari sini nanti bisa dapat ya nilainya X1-nya sebesar berapa ini? 0,24 misalkan. Y1-nya dia sebesar 0,88. Ya, 0,88. Nah, berarti X1 itu apa? X1 kan berarti fraksi etanol dalam fasa liquid. Ya. Y1 adalah fraksi etanol pada fasa vapor, ya, karena masih 1. Ya. X2-nya berapa? X2, nah berarti 1 dikurangi X1 sama dengan 1 dikurangi 0,24 sama dengan 0,76. Ya. Dia berarti fraksi H2O fasa liquid. Y2-nya sebesar 1 dikurangi Y1, 1 dikurangi 0,88 sama dengan 0,12. Dia fraksi H2O fasanya vapor. Ya, sampai sini baca grafiknya ada yang bingung apa enggak? Ya. Ada yang bingung? Ya, saya lanjutkan. Pak, saya mau izin bertanya. Yang X2 tadi, itu saya bingung kan di situ 0,76. Nah, kalau 0,76 ditarik ke 80 derajat Celcius harusnya di fase vapor. Nah, itu kenapa kok di fase liquid?
grafik ini ya, yang ini kan untuk X1 Y1. Kalau ini digambar X2 Y2 ya bikin koordinat baru. Nah, jadi dicari. Nah, makanya saya bilang kan kita nanti pakai Excel ya. Kalau pakai Excel itu misalkan nyari Y2 ya, tinggal masukkan formulanya, kita drag ke bawah ya, dapat X2 Y2 ya. Nanti minggu depan kita praktekkan untuk X2 dan Y2 nya. Jadi ini ya diingat-ingat ya, ini X1 dan Y1. Terima kasih Pak. Nah sekarang gini, ini kan tekanannya 1 atm ya. Bagaimana kalau tekanannya kurang dari 1 atm atau lebih dari 1 atm? Ya, saya gambar sederhana saja. Nah, begini. Ini X1, Y1, kemudian ini suhu ya. Kalau tekanannya 1 atm, grafiknya kan lurus, miring ini, melengkung ya. Ya. P sama dengan 1 atm. Terus kemudian yang ujung sini, ya, ini kan berarti TB ya, T boiling point ya. Misalkan air ya, berarti TB-nya air dia. Intinya yang tinggi ya, yang boiling point-nya tinggi. Yang sebelah bawah dia punyanya TB-nya etanol C2H5OH. Nah, kalau kita misalkan pergi ke gunung ya, ketinggian 2000 ya, terus kemudian kita masak air. Tuh, airnya kira-kira boiling point-nya H2O turun apa naik? Di atas 100 atau di bawah 100 kalau kita masak air di gunung? Di bawah 100. Di bawah 100. Nah, karena TB-nya di bawah 100, maka nanti geser. Nah, geser di sini. Nah, misalkan di sini. Ya, geser. Nah, jadinya gini. Ya, yang penting ngerti gini ya. Nah, ya, gini. Nah, ini kalau digambar di Excel lebih bagus sebenarnya. Ini kan ilustrasi aja kan. Nah, berarti ini P kurang dari 1 atm ya. Kalau kita di gunung kan tekanannya kurang dari 1 atm. Udaranya semakin tidak rapat ya. Nah, berarti ini TB H2O, ini TB C2H5OH. Nah, ini kalau tekanannya kurang dari 1 atm, ya bisa geser. Nah, kalau tekanannya ditinggikan, kalau tekanannya tinggi, berarti kan udara dari luar itu kan menekan fluida, menekan campuran. Nah, sehingga kalau menekan campuran, untuk menguapkan campurannya, dia butuh energi yang lebih tinggi. Kalau butuh energi yang lebih tinggi, butuh panas yang lebih tinggi. Berarti TB-nya naik. Ya, kalau tekanannya naik, TB-nya juga jadi naik. Misalkan di sini, TB H2O. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini TB C2H5OH. Nah, gini,
bisa bergeser. Ini untuk P lebih dari 1 ATM. Ya. Ini di Smith-Vaness bisa dilihat ya di gambar yang ada 2 jejer kayak tadi loh. Nah, itu kan ada 3 grafik. Itu bisa dilihat. Ya. Nah ini untuk suhu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Habis ini kita pindah ke yang X1 Y1 versus P tekanan. Kalau versus suhu itu gampang ya dibayangkan, karena alatnya itu sederhana kayak gini. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut yang versus tekanan. Ya. Nah, kalau versus tekanan itu biasanya terjadi pada distilasi vakum. Ya. Di lab itu juga ada ya, skripsi kita itu yang membahas tentang distilasi vakum. Ya. Ini misalkan ada heater, ya, heater, kemudian tapi heaternya yang beda ya. Nah, kalian pasti kalau ke lab pernah lihat heater yang kayak gini. Ini lampu layer 3 juga. Ya, ini. Nah, kemudian biasanya gini ya. Ini ada kasih selang. Ya. Kemudian di sini ada membran. Ya, di sini ada membran, di sini ada selang, kemudian di sini ada pompa vakum. Dihubungkan ya. Terus gambarnya jelek ini, nggak apa-apa lah, yang penting paham ya. Pompa vakum. Kemudian ini membran. Nah, di sini campuran etanol airnya. Nah, misalkan gini. Tapi kok kayaknya etanol air kurang tepat ya. Yang banyak itu pakai ini tuh zat yang rentan rusak pada suhu yang tinggi. Tapi ini buat contoh aja, etanol air nggak apa-apa ya, biar sama kayak yang di atasnya. Ya, ini vakum membran atau kita kasih sumbat ini. Ini ditutup ya, lubangnya nggak pakai. Atau gini saya gambarnya kok kayak gini, nggak apa-apa lah. Distilasinya distilasi sederhana, kira-kira kayak gini, vakum membran distillation. Nah, biasanya di dalam sini ya, di sininya ini ada pengukur tekanan ya. Ini ada P in ya, ada P out. Jadi tekanan masuk dan tekanan keluarnya masing-masing diukur ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengatur pompanya ya. Di sini ada valve-nya ya. Ini ada valve ya, untuk mengatur besar kecilnya udara yang disedot ya, yang ditarik. Nah, karena dia itu settingnya adalah setting tekanan ya, kemudian proses berlangsung pada suhu ruangan,
suhu ruangan ya, atau 25 derajat Celcius. Nah, karena tekanannya kan bisa divariasi ini tadi ya. Tekanannya 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 dan seterusnya atm ya, atau bar. Nah, sehingga tekanannya kalau bisa divariasi, nanti tekanannya nilainya bisa banyak ya. Nah, ini nanti sama ya. Nanti ini sampelnya kira-kira ya, sampelnya diambil dari tengah-tengah sini ya. Di sini ada apa? Ada lubangnya ya, lubang untuk ngambil sampel. Ya, sampelnya ditampung pada suatu wadah, kemudian dia diuji komposisinya. Ya, dengan cara kalau etanol air ya bisa dengan refraktometer kayak gini. Nah, nanti grafik VLE-nya, vapor liquid equilibrium-nya ya, kebalikannya yang T bentuknya. Grafiknya gini. Nah, kayak gini ya. Nah, kita bandingkan saja dengan yang versus T. Kalau versus P, yang atas ini adalah saturated liquid ya. Saturated liquid atau bubble line. Yang bawah dia saturated vapor ya, atau dew line. Dari sisi kecondolan berbeda. Nah, ini kan beda. Miringnya kan beda. Kalau ini ke kanan atas, kalau yang versus T ke kanan, ke kiri atas. Posisi bubble line dan dew line-nya juga beda. Nah, beda kan ya, atas bawahnya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita membicarakan tentang tekanan. Karena campuran etanol air ya, kemudian dia dipanaskan tetapi suhunya tidak suhunya 25 kok. Nah, ini ya. Ya katakan saja suhunya 50 ya, 50 derajat Celcius. 25 ya bisa, tapi tekanannya harus sangat vakum ya. Pada suhu 50 derajat Celcius ya, tekanannya biar tidak terlalu vakum. Ketika suhu 50 derajat Celcius ya, etanol air kan belum menguap. Etanol aja itu titik didihnya 78 derajat Celcius. Nah, agar dia bisa menguap, caranya bagaimana? Pada 50 derajat Celcius etanol sudah menguap. Caranya itu tekanannya diturunkan agar boiling point-nya turun juga di bawah 50. Makanya di sini dikasih pompa vakum ya. Dia ditarik ya. Intinya itu udara dan ya udaranya ditarik ya. Udaranya ditarik sehingga tekanan sistem ya, tekanan di dalam sini ya, ini pasti P-nya kurang dari 1 atm. Nah, karena P kurang dari 1 atm ya, maka TB etanol ya, itu kurang dari 78 derajat Celcius. Nah, bisa jadi kayak gini ya. 78 derajat Celcius itu kan TB ketika 1 atm. Ketika tekanan kurang dari 1 atm,
ya debitnya bisa turun. Misalkan saja ya, misalkan saja di sini 0,1 ATM ya. Ya kalau ditarik ke sini ya, dia bersinggungan dengan saturated liquid, tarik ke kanan lagi, dia bersinggungan dengan saturated vapor. Karena yang kiri ini bersinggungan dengan saturated liquid, maka dia disebut X1, yang kanan dia bersinggungan dengan saturated vapor, maka dia disebut juga dengan Y1. Ya, misalkan kita kasih skala, ini 1, ini 0. Ya, 0,5-nya di sini. 1, 2, 3, 4. Ya, ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gini. Berarti kalau seperti ini X1-nya sebesar 0,2. Yang nggak saya sebutkan ya, X1 itu apa, lihat atasnya aja. X1 adalah fraksi etanol pada fase liquid. X1 0,2, Y1 sama dengan 0,73. X2 1 dikurangi X1 sama dengan 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Y2 sama dengan 1 dikurangi Y1 sama dengan 1 dikurangi 0,73 sama dengan 0,27. Ya ini ini fraksinya. Ini ada yang bingung apa enggak? Ini pada T50 derajat Celcius. Misalkan T-nya bukan 50 derajat Celcius, ya bisa bergeser. X1, Y1, ya. Ini versus P, ya, ini. Ini T sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, misalkan ya, misalkan kalau suhunya saya naikkan jadi 60, ya, suhunya saya naikkan jadi 60, kira-kira P-nya jadi naik apa turun? P-nya, ya, tekanannya saya naikkan jadi 60. Berarti butuh tekanan yang lebih kecil atau yang lebih besar kira-kira? Ada yang bisa jawab? Lebih vakum atau tidak? Lebih vakum. Hah? 60 lebih vakum. Ada yang lain? Karena apa, Mbak? Mbak bisa bilang lebih vakum? Siapa ya? Ini yang gambarnya anime ini. Woho. Woho Mukti. Halo? Woho? Iya, Pak. Ya. Kalau saya pasang suhunya 60 derajat Celcius, kira-kira butuh tekanan yang lebih kecil atau lebih besar? Atau yang lebih vakum atau yang tidak lebih vakum? Lebih vakum, Pak. Hah? Lebih vakum. T-nya 60.
T-nya 60. Lebih tidak vakum, Pak. Alasannya kenapa? Ya ini sebenarnya ya benar, jawabannya lebih tidak vakum. Ya, berarti kan tekanannya lebih besar. Misalkan di sini ya, lebih tidak vakum. Nah, kalau tekanannya 60, suhunya 60 derajat Celcius, berarti kan dia lebih mendekati boiling point. Kalau lebih mendekati boiling point, berarti dia tidak butuh tekanan yang terlalu vakum, yang lebih vakum daripada yang 50 derajat Celcius. Ya kira-kira gimana ya? Terangkan bahasanya. Ya kira-kira kayak gitulah ya. Nah, jadinya gini. Ini kalau T sama dengan 60 derajat Celcius. Kalau saya buat 40, ya di bawahnya, ya. Ini T sama dengan 40 derajat Celcius. Nah ini semuanya pasti P-nya kurang dari 1 atm. Misalkan ini PA, PB, PC, ya kita dapat dilihat kalau sumbu Y semakin ke atas kan semakin besar. Berarti di sini urutannya PC lebih kecil dari PA, lebih kecil dari PB. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Minggu depan kita gambar ya, grafik vapor liquid equilibrium. Ya. Grafik vapor liquid equilibrium kalau kita lihat di buku Smith-Vanes itu banyak macamnya. Ada yang modelnya kayak gini, ini yang paling sederhana. Ada yang azeotrop, ya, yang azeotrop itu gambarnya agak beda. Kita coba gambar yang sederhana dulu. Coba gambar yang ini.